Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ya. Kali ini saya akan mereview tentang kenapa sih kita kok diikuti hantu, ditemplei demit, ditemplei setan, ataupun rumah kita dihuni sosok demit, genderuwo, pocongan dan lain-lain ya. Itu mereka datang atau mereka mengikuti kita atau nempel diri kita, itu ada sebabnya. Ibaratnya sebab akibat ya lur ya. Jadi tidak ada sesuatu itu terjadi tidak ada apa-apa, pasti ada penyebabnya. Yaitu saya sebutkan, yaitu seperti rumah ya, satu ya, itu rumah kita kenapa kok dihuni demit itu. Ini saya jelaskan, ini non kiriman ya, non kiriman atau pasangan atau kiriman dari seseorang ya, gitu. Jadi yang sebutkan ini adalah kenapa mereka kok ikut dan nempel ya gitu, atau menghuni gitu. Yang pertama itu rumah. Jika rumah kita membiarkan rumah kita itu kosong atau kita tinggalkan beberapa waktu yang agak lama, ataupun ruangan ataupun kamar tidak dihuni, nah, itu akan menjadi hunian makhluk astral atau dunia makhluk halus, karena dianggap itu sesuatu yang ibaratnya tempat rumah yang kosong, tidak berpenghuni. Mereka suka, nah, mereka datanglah ke situ, jadi menghuni ke tempat yang kosong tadi, atau kamar yang kosong, yang pengap, kurang dibersihkan, nah, seperti kayak rumah kosong nggak pernah dibuka, nah, pengap, lembab, nah, itu disukai oleh makhluk halus atau dunia lain ya, gitu lur ya. Kemudian yang kedua itu, kita sering membuang sampah di sungai sakarepe dhewe. Itu membuang sampah di sungai atau membuang saenake dhewe lah gitu. Nah itu bisa mengikuti kita, karena sungai itu banyak dihuni dunia lain. Itu. Mereka suka pada orang-orang yang berbuat begitu, melakukan begitu. Sampai ini ono ekangan ya namanya saya memberikan saran kan gitu. Gelem gak gelem ya terserah jenengan. Saya hanya memberikan edukasi, edukasi tentang apa yang saya jelaskan sekarang gitu. Itu membuang sampah di sungai, membuang sampah di laut, kotor-kotoran, apa itu biasanya wong kan ngawur-ngawur alur ya, pampers, apa pembalut, nah itu apa kotor-kotoran batang lah apa situ buat sakarepe dhewe gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kencing di pohon, kencing sembarangan ya. Itu biasanya itu laki-laki ya yang suka kencing sembarangan kan gitu. Kang sampean lanang lho Kang, iya lanang, gak wedok rek kan gitu. Nek wong wedok kan gak kencing sembarangan, dolek panggonan gitu. Panggon tertutup. Lanang kan ngawur nguyune kan itu. Hati itu ngencing sembarangan di sana itu bisa mengencingi tempat tinggal mereka, apa ini keluarga mereka, apa ini tempat yang mereka huni. Jadi mereka itu terusik, itu marah, emosi, nemplek, mengikuti kita, meneror kita itu bisa. Itu loh. Kok dunia filmnya Kang loh, iya memang ada yang benar, ada yang enggak kan gitu. Ya film itu hanya namanya infotainment kan gitu, hanya dikisahkan, bukan pelaku utamanya kan gitu. Memang ada kejadian begitu banyak. Gitu. Jadi mau kencing sembarangan, nah, itu nguyuh paling banyak memang laki-laki gitu.
Kak srek wis ana cur sana cur nah, gitu. Lain dengan perempuan lur ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, keempat, nah, itu. Bila kita mandi, kita tuh berisik, menyanyi, bersiul, berlama-lamaan di kamar mandi itu bersiul-siul, berisik, nah, itu. Kemudian kamar mandi itu kotor, ya nggak bersih, gitu. Nah, itu membuat rumah kita gampang dihuni dan kita gampang diikuti sosok dunia lain. Sosok opo Kang ya karo ya macem-macem ya sing kuntilanak, apa sing bayi bajang, apa gendrowo, macam-macam penamaan suatu daerah dan lain-lain. Jadi di situ biasanya banyak kan orang kan suka mandi itu bersiul, suka nyanyi-nyanyi saat mandi gitu, karena keasikan dan menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu. Jadi kebiasaan begitu tuh memang ada yang dilakukan sama seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu berisik apa di kamar mandi, itu mbulapo nang kamar mandi kan situ. Kayak gitu ya. Kemudian suka memakai parfum, keempat kelima parfum ya, parfum yang nggak sesuai dengan seseorang. Kok iso Kang lho, iya. Parfum itu ada yang keras, ada yang lembut. Ibaratnya sukma atau batin diri seseorang itu ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Aku gak ero Kang ya itu, karena itu taunya dari mana Kang ya, konsultasikan kepada orang yang mengerti. Nah, tidak semua parfum itu baik. Ada seseorang yang berkarakter lembut ya, memakai parfum ini menjadi keras, namuan, kemudian diikuti bangsa dunia lain gitu. Ya, itu kelima. Kemudian yang keenam, itu jarang melakukan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh agama ya, seperti sholat, berdoa ya, itu. Buat orang-orang yang jauh dengan aturan agama itu. Seperti itu di situ. Ini yaitu mau melalaikan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan sing gawe urip. Itu yang keenam tadi ya, gitu. Jadi yang ketujuh itu tidak pernah mencuci tangan, mencuci kaki saat mau tidur. Karena kayak itu mari dolen habis bermain langsung ke tempat tidur, beleksek tidur kan gitu. Itu banyak, itu memang banyak dilakukan orang-orang zaman dulu. Ya zaman-zaman saya kecil kan gitu lur. Bermain gak sandalan, dulu kan zaman orang yang punya sandal itu jarang. Jadi zaman-zaman dulu itu anak-anak kecil itu bermain itu jarang yang pakai sandal itu. Gitu. Nanti bermain ya nyeker kan gitu. Ya wajar lah sikile akeh range kan gitu. Akeh range lur, bolong-bolong sikile gitu. Itu zaman-zaman saya dulu gitu. Jadi bermain bentengan, lari-lari apa pade lele kan gitu. Ya, kakinya kotor gitu. Jadi ini habis ngandang, habis gak cuci tangan, cuci kaki, tidur. Nah, itu pernah Kang ngelakukan? Yo pernah saya dulu kan gitu. Nah, hal-hal itulah yang akan gampang diikuti, ditempelai demit. Nah, itu bangsa halus, itu suka orang-orang yang kotor, kurang bersih, kurang menjaga kebersihan. Makanya agama kan kebersihan adalah sebagian dari iman, ya memang benar. Tapi memang zaman dulu kan begitu loh. Zaman-zaman era saya kan gitu. Orang pakai sandal itu yang melihat itu heran. Wah sandalan rek wong di, rek wong kota berek wong di kan gitu.
Memang begitu, memang nyata kehidupan zaman dulu itu begitu ya gitu. Apa ketujuh, ke-8 suka bersiul ya, sweet bersiul itu menjelang surup-surup, menjelang sore, maghrib atau malam. Nah, itu bisa mendatangkan, bisa kita diikuti atau ditemplei dengan begitu. Itu jadi suka bersiul-siul itu paling banyak itu maghrib, habis maghrib atau mau maghrib, surup-surup orang Jawa ngarani ngono lho. Nah itu hal-hal yang mendatangkan atau bisa makhluk gaib bisa mengikuti kita, nemplek kita. Nah, itu karena ya perbuatan kita kan gitu. Senang dengan perilaku kita kan begitu. Juga mereka juga marah mengikuti kita. Mereka juga sama punya apa ini ibaratnya perbuatan jahat dan jelek kan gitu ya. Mereka terusik ya, mereka membuat membalas dengan kejelekan gitu. Jadi seperti karma buruk gitu. Makanya kita di dunia itu kita harus tepos liro dengan semua ciptaan sing gawe urip, nah, gitu, kepada alam. Walaupun demit itu juga ciptaan sing gawe urip. Senono kang lho, iya. Demit itu yang menciptakan siapa? Mosok embah, mosok watu, mosok keris kan bukan. Yang menciptakan itu yang sing gawe urip lur kan gitu. Makanya gitu. Kalau saya tidak bisa melihat apa itu kehadiran atau nemplek demit, itu bagaimana Kang cara melihatnya? Kalau nggak bisa melihat, itu memang datangi, konsultasikan kepada orang yang mengerti, bukan orang yang tahu. Apa ini kaleng-kaleng sarden nggak bisa lihat, hanya bacot ae, hoa ae, jenengan ditipu, juntrung-juntrungnya bar duwe. Nah itu kan zaman-zaman ngono lho, zaman-zaman kurang jujur. Nah, gitu. Memang orang ngilmu itu hanya sekedar ngilmu, tapi gembar-gemborkan aku sok ngene, aku lelaku nang kono, lelaku nang kene. Jadi pertanyaannya disimpulkan, sampean lelaku ngilmu itu hasilnya apa? Itu. Yaitu memang kesimpulannya itu loh. Di situ akhirnya itu di situ. Hasilnya apa? Uripe sampean enak apa gak? Iso nulung wong apa gak? Ilmu sampean itu bisa bermanfaat kepada lingkungan atau keluarga atau teman ndak? Sampai kayak cerita-cerita tok ya tunggale lur kan gitu. Itu perlu dicermati, digaris bawahi. Itu banyak yang gitu orang ilmu-ilmu. Ngobong bupo wis mbok apa yang dianu ya gak ero. Gitu. Karena apa? Kita harus perlu punya guru lur. Ojo sakarepe dhewe ya gitu. Itulah perlunya guru ya gitu. Itu lur ya. Saya menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan rumah atau diri kita diikuti atau ditempati makhluk halus atau bangsa demit, ibaratnya kasarannya ngono lur ya. Jadi cara mengusir mereka, kita membersihkan diri kita dari hal begitu, ya kita rubahlah dari perbuatan kita yang sebelumnya kurang baik, kita rubah pelan-pelan. Memang ngomong gampang, ngelakoni angel lur kan gitu. Makanya kita berbuat baik, pasti kita hasilnya juga baik. Itu memang sebab dan akibat. Kita berbuat baik, akibatnya kita akan mendapatkan suatu hal yang positif. Ya, cukup sekian lur ya. Kita mereview tentang hal tadi. Kita berada di wisata air terjun Putuk Panggang Welut yang ada di desa Nogosari, termasuk Pacet, Trawas, Mojokerto. Bila ada perkataan yang nggak sesuai dengan jenengan, saya mau minta maaf. Perbedaan memang nggak apa-apa, lumrah. Bila ada perkataan sing nggak plei, saya mau minta maaf. Cukup sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.